Seperti yang sedikit saya singgung kemarin, bahwa ketika kita mempelajari fonologi, kita akan familiar dengan yang disebut sebagai phonemic chart. Apa itu phonemic chart? Yaitu terdiri dari beberapa bentuk, ya, beberapa bentuk simbol. Saya sebut saja simbol yang dibagi menjadi monophthong dan diphthongs. Ada lagi pembagiannya berdasarkan vowels, consonants. Nah, phonemic charts ini mungkin selama ini tidak menjadi concern dari ketika you learn English, tetapi sebenarnya ini you lihat sehari-hari seperti di dalam kamus, especially English dictionary like Oxford, ya. Seperti ini misalnya, you melihat ada sejenis clue di sebelah sebuah kata, ya. Ini clue. Nah, inilah sebenarnya yang kita sebut dengan phonemic chart. It has functions actually. Jadi itu ada di sana tidak sekedar ada saja. Jadi ada fungsinya, yaitu help us to understand how to pronounce these words, ya, menjadi correct. Nah, kalau you lihat ini adalah terdiri dari beberapa gabungan phonemic charts. Ya, ada simbol seperti S, I, P, dan seterusnya. Nah, inilah dia single sound tersebut yang selanjutnya akan kita pelajari one by one. Bagaimana cara membunyikan single sounds ini dengan tepat sehingga ketika dia ada dalam sebuah words, maka dia akan menjadi good in sound, bunyinya menjadi bagus. Oke, lanjut kita lihat saja yang pertama, yaitu yang termasuk dalam kategori vowels. Apa itu vowels? Just like in bahasa, in English we have vowels too, and vowels in English is divided into monophthongs and diphthongs. So have a look at vowels in monophthongs parts. So there are 16 vowels in English, and first we have the sounds E. Jadi dalam bahasa Inggris itu I-nya ada dua, berbeda dengan bahasa yang I-nya kita cuma punya satu bunyi, ya I saja. And then in English we have two types of E. Lihat yang ini yang pertama. Nah, yang pertama ini bunyinya adalah I. Oke. Yang kedua ini bunyinya E. Alright, can you notice the difference? Saya ulang. I, E. Kalau yang ini mungkin yang pertama ya tidak ada masalah. Yang kedua ini yang akan sedikit perlu a lot of practice. Jadi cara membunyikan yang ini adalah posisi mulut kita I seperti yang pertama ini, tetapi kita ingin membunyikan E. Jadi bunyinya tanggung atau berada di antara I dan E. E. Seperti itu. Examples: E, sheep. E, sheep. So this word is not sheep. Itu untuk yang pertama, ini dia, yang sheep. Oke. Jadi ada dua I dalam bahasa Inggris. I biasa, kemudian E. I, E. E. Sheep, sheep. Okay. Next. In English, we also have two types of U. Jadi ada juga dua bunyi U di bahasa Inggris, seperti I tadi. Yang pertama ini standard, U. Yang kedua, E. Bagaimana membunyikan yang ini? Posisi mulut kita seperti tetap di posisi U,
tetapi bunyi yang kita keluarkan adalah agak sedikit O. Jadi antara U dan O, sehingga bunyinya menjadi O. O. The word example, contoh katanya adalah good. Not, bukan good. Yeah, that's wrong. The right one is good. This one, U, should be should. Yeah, U-nya jelas, bersih, clear. Benar-benar U, bunyinya menjadi should. Okay, that's clear. Okay, let's go on to the next vowels. We come to the next vowels, A. Yeah, A. In English, we also have two types of A sounds. Jadi bahasa Inggris juga ada dua huruf E. Dua I, dua U, dan dua E. Nah, bagaimana bunyinya? Yang ini E. Biasa saja, E. Yang ini bunyinya E. Nah, in bahasa, sometimes we don't know how to differentiate mana yang kadang kita bunyikan E, mana yang E. Seperti Medan misalnya. Kapan kita tahu itu E, Me, atau Me? Medan atau Medan? Nggak ada penjelasan di sana. Di bahasa Inggris semuanya clear. Ya, kalau misalnya dia E, maka simbol fonetiknya akan dibentuk atau ditunjukkan dengan tanda seperti ini. Kalau yang dia bunyinya E, maka seperti huruf E juga, seperti ini. Nah, example, this one is bed. Bed. Ya, kemudian yang ini E, T, C. E. Ya, saya tekankan C. C. Jadi E, bukan teacher, bukan teacher, E. Okay, good. Alright, the next we see another vowels. This is specific sounds in English, and probably you don't find it in bahasa. Bunyi apa itu? Jika you lihat ini, ya bunyinya adalah right? Saya ulang, Jadi seperti huruf R, tapi sedikit berkarat ya, jadi seperti itu. Example of the word is bird. Okay, right, bird. This is specific, only in English. Ya, cuma ada di bahasa Inggris. Alright, good. Now, let's go on to the next vowels. O, right? Just like other vowels seperti I, U, E, huruf O atau bunyi O itu juga terdiri dari dua in English. Yang pertama adalah O biasa, simbolnya ini fonetiknya atau fonemiknya. Ya, bunyinya adalah on. Sedangkan yang ini, this is specific to English. Saya sebut ini sebagai O besar. Bunyinya bukan O, tapi O. This one O, this one O. So, pastikan you bisa membedakan itu. The example of O, like on. The example of O, like door. Right? Door. So, bukan door, tapi O. Door. Baik. Alright. The last vowels adalah huruf A. In English, A-nya ada 3. Ya. Jadi, yang lain tadi 2. Di bahasa Inggris, A-nya ada 3 tipe. Yang pertama, bunyinya yang biasa adalah A saja. Seperti bahasa A. Example, up.
Jadi nggak ada yang berubah dari yang ini, simbol ini A. Nah, yang kedua, A-nya yaitu seperti O tadi, ada O kecil, on, ada O besar, O, do. Sedangkan yang ini adalah A besar. Bunyinya A. A. Ya, ini A, ini A. So this one up, this one word example far. Jadi bukan fa, far. Exactly. Good, right? This one big A, A, far. The last examples atau tipe lain dari vowel yang bunyinya A adalah ini. Bentuk yang seperti ini bunyinya adalah A. Ya. Contoh katanya adalah cat. Jadi khusus yang ini harus sedikit terbuka ya mulutnya, sehingga you membunyikannya bukan E, bunyinya di antara huruf bunyi E dengan bunyi A. Jadi you temukan bunyi di antara itu sehingga menjadi A. Example here is cat. Ya, banyak contoh lain seperti bad, right? Bad boy. Itu contoh yang lain. Ya, contoh lain lagi seperti hat. I have hat. Ya, inilah dia bunyi a tadi. Oke, bisa dipahami. Alright. Oke, silakan kalian lanjut coba praktis masing-masing bunyi ini ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana bunyi-bunyi yang lain.